Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ibu sudah hadir pada kegiatan hari ini. Pada hari ini saya akan memberikan pembelajaran. Kita akan sama-sama belajar mengenai stunting, cara pencegahannya dan bagaimana menanganinya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu konsep diri. Kita akan sama-sama belajar mengenai apa itu konsep diri. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah pada akhirnya kita akan menyadari apa itu mengenai diri kita, di dalam diri kita seperti apa, kemudian kita menjadi lebih sadar dan berperan aktif untuk mencegah dan menangani stunting yang ada di sekitar kita dan keluarga. Jadi untuk selanjutnya saya akan membagikan alat tulis kepada ibu-ibu untuk dituliskan mengenai harapan yang ibu-ibu inginkan untuk anak-anak ibu. Jadi bagi ibu-ibu semua yang memiliki mungkin anak lebih dari satu, boleh dituliskan harapan kepada masing-masing anak seperti apa. Nah, ini ibu-ibu boleh ditulis di kertas yang saya bagikan ini, kemudian ditempelkan di buah. Boleh ditulis lebih dari satu ya ibu-ibu. Terima kasih Ibu Rani yang sudah menuliskannya. Nah, di sini bisa kita lihat ada harapan anak untuk tumbuh sehat. Kemudian ada harapan untuk anak menjadi cerdas. Kemudian ada harapan untuk anak menjadi mandiri. Nah, untuk masing-masing harapan ini saya minta kesediaan Bu Rani untuk menguraikannya, kira-kira apa secara garis besar atau secara spesifik seperti apa. Terima kasih Bu Ana. Mungkin saya menjelaskan sedikit ya tentang harapan saya selaku orang tua terhadap anak-anak nantinya di masa depan. Yang pertama, tumbuh sehat ya. Tumbuh sehat ini tentunya harapan setiap orang tua adalah memiliki anak-anak yang sehat fisiknya. Artinya secara fisik mereka kuat, tidak sakit-sakitan. Ya, jadi nanti di masa depan mereka bisa ketika fisik kita kuat, ya mereka bisa melakukan semua hal ya, terutama bermanfaat untuk kebaikan. Jadi kalau kita sakit-sakitan ya tak bisa juga, malah nanti akan membebani orang lain ya. Kemudian kalau tumbuh cerdas, selain seperti lain, itu mungkin Bu Ana. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rani. Paparannya cukup jelas dan sangat menggugah harapan bagi kebanyakan ibu-ibu semua yang ada di sini juga. Mari kita sama-sama aminkan harapan Ibu Rani, semoga terwujud kepada anaknya dan juga kepada anak-anak kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, ini sudah menuliskan mengenai harapan. Nah, untuk selanjutnya saya ingin ibu-ibu semua menuliskan usaha apa atau strategi apa yang akan ibu-ibu lakukan agar memenuhi harapan ini. Jadi kita memiliki harapan tidak hanya sekedar harapan tanpa usaha. Setiap harapan harus diisi dengan ikhtiar dan doa. Doa kita lakukan setelah kita melakukan ikhtiar itu sendiri. Nah, boleh ibu-ibu dituliskan lagi di alat tulisnya, kemudian ditempelkan di bagian akar. Silahkan ibu-ibu. Nah, di sini terima kasih Bu Rani sudah menuliskan usaha yang akan dilakukan untuk
harapan yang ada di kolom buah tadi. Nah, yang pertama yaitu memenuhi atau memberi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, kemudian yang kedua, mendidik atau mengasuh dengan optimal. Nah, yang ketiga, melatih kemandirian di rumah, dan yang keempat, memberikan kepercayaan, kasih sayang. Nah, di sini bisa Ibu Rani jelaskan kembali kira-kira langkah yang spesifik seperti apa, misalnya untuk memenuhi atau memberi makanan sehat itu yang seperti apa, kemudian mendidik dengan optimal itu seperti apa kegiatannya di rumah. Nah, boleh Ibu Rani jelaskan? Jadi kalau untuk misalnya yang pertama makanan ya, anak itu kan sama dengan kita apa ya, selain fisik mentalnya juga ya. Yang pertama dari fisiknya, jadi biar dia tumbuh dengan baik ya tentu kita perhatikan makanan yang dia makan. Selain sehat juga halal, itu memang kita harus perhatikan. Jadi tidak boleh misalnya jajan sembarangan, jadi kebutuhan gizinya cukup. Jadi itu mungkin yang dijaga. Kemudian kalau yang untuk mengasuh dan mendidiknya secara optimal, ya memang kita memang betul-betul kita perhatikan, karena anak-anak ini apa namanya, dia kita menganggap dia, ya kita menghargai dia, kan? Kita dari sisi mental. Iya, dari sisi mental kita ini ya, kita asah dia. Ternyata bagaimana kita memberikan contoh, memberikan keteladanan. Kemudian kalau melatih kemandirian di rumah, ya tidak hanya dia tergantung sama kita, karena untuk hal-hal yang dia bisa lakukan sendiri, kita biasakan untuk dia sendiri lakukan. Nah, kita mengajarkan dia bagaimana sewaktu-waktu dia jauh dari kita, dia tidak usah mengandalkan orang lain, dia bisa mengandalkan diri sendiri. Kalau untuk yang kepercayaan, kasih sayang mungkin hampir sama ya, berkaitan. Jadi kita tumbuhkan rasa kepercayaan diri anak, kita juga percaya sama anak. Kemudian begitu juga dengan kasih sayang. Seperti itu ibu-ibu kurang lebih bisa dipahami begitu ya. Nah, kepada ibu-ibu yang lain kita harapkan juga memiliki kemampuan yang sama besarnya, harapan yang sama baiknya, dan usaha yang sama besarnya untuk terwujudnya harapan kepada anak-anak kita. Dari kegiatan hari ini kita jadi memahami Bu mengenai apa itu konsep diri yang sudah Ibu jelaskan tadi. Itu harapan kepada anak yang ibu-ibu miliki. Nah, sebenarnya semua yang Ibu jelaskan tadi itu secara tidak langsung Ibu menjelaskan mengenai konsep diri Ibu sebagai orang tua. Nah, apa itu konsep diri? Konsep diri adalah cara kita memandang diri kita sendiri. Nah, dalam hal ini konsep diri ibu-ibu sebagai orang tua berarti cara ibu-ibu memandang diri ibu sebagai orang tua, dalam peran sebagai orang tua yang ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. ya. Starting, No. Are you ready? Yes, yes, yes. Hai, tepuk tangan untuk kita semua ibu-ibu. Nah, terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya hari ini. Semoga kegiatan hari ini memberi manfaat kepada ibu-ibu dan terutama kepada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.